PPKP, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, merupakan salah satu unit kerja dari Program Studi Ekonomi Bangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Salah satu bentuk dari visi PPKP yaitu terkait pada mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Malang. Bentuk nyatanya adalah bagaimana membantu dalam meliterasi bentuk kebijakan ekonomi publik khususnya bagi ekonomi pembangunan. Konten kali ini kita akan membahas terkait pada catatan desa di Desa Selorjo pasca pandemi COVID-19 dan menuju new normal. Apa saja anomali yang terjadi? Apa saja kegiatan masyarakat terkait pada penguatan sektoral menuju desa mandiri? Untuk itu, tetap saksikan catatan Desa-Desa Bisa. Desa Selorjo merupakan desa di Kecamatan Selorjo di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. 70% dari Desa Selorjo merupakan kawasan lahan kering dan area persawahan yang merupakan potensi dari Desa Selorjo. Desa Selorjo memiliki tenaga terampil di bidang industri kerajinan, industri rumah tangga, pertanian, maupun peternakan. Dengan jumlah penduduk Desa Selorjo sebesar 4.614 jiwa dan hampir setengahnya merupakan penduduk usia produktif. Berbagai potensi industri rumah tangga terdapat di Desa Selorjo, antara lain industri makanan ringan, UKM gula tebu, industri bubut kayu atau mebel, serta industri kerajinan yang merupakan potensi kegiatan ekonomi masyarakat Desa Selorjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Setio Wahyu, SEME, dan tim dari Pusat Pengkajian Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman perangkat Desa Selorjo, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar, dan teman-teman hadirin undangan yang lain. Baiklah, pada kesempatan pagi atau siang hari ini, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi atau siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu, bisa bersilaturahmi di Balai Desa Selorjo ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Kemudian terima kasih saya ucapkan pada Mas Dewayu beserta tim dari Universitas Muhammadiyah Malang yang pada kesempatan siang hari ini hadir kepada kita semuanya atas nama pemerintah Desa Selorjo, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar, guna untuk bersilaturahmi dan sekaligus barangkali memohon atau ada beberapa informasi yang diperlukan dari kita selaku aparat pemerintah Desa Selorjo terkait dengan pengkajian ekonomi dan kebijakan pembangunan, mungkin khususnya yang terkait dengan warga atau pemerintah Desa Selorjo. Masyarakat juga berharap barangkali ada hal-hal yang bersifat pembelajaran untuk masyarakat yang mungkin bisa diberikan kepada kami melalui Universitas Muhammadiyah Malang. Kami juga membuka pintu selebar-lebarnya dan mungkin itu akan lebih berguna kelanjutannya untuk warga Desa Selorjo. Mungkin itu pembukaan atau prakata yang bisa saya berikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya dukung dari Desa Selorjo yaitu terdiri dari besarnya penduduk usia produktif, kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun, budaya rembuk desa, serta gotong royong. Adanya kader kesehatan yang cukup dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun menjadikan Desa Selorjo sebagai desa mandiri.
Oke, terima kasih Mas Wahyu. Jadi sesuai dengan karakteristik warga masyarakat, ini ekonomi sektoral untuk warga masyarakat Desa Sidoarjo ini lebih sejak dulu memang ya lebih terfokus pada sektor pertanian. Jadi termasuk yang mendominasi untuk sektor pertanian ini adalah pertanian kering. Jadi karena pertanian basah untuk Desa Sidoarjo ini luasan lahan untuk pertanian basah memang lebih sedikit dibanding pertanian kering. Jadi untuk mengarah pada sektor ekonomi atau sektor pertanian ini ya kita tetap berupaya dari sisi pemerintah ini, apalagi dengan dekade terakhir, era-era terakhir ini memang kita di atas nama pemerintah atau selaku pemerintah diinstruksikan untuk bagaimana bisa memberdayakan yang namanya kelompok tani, karena memang apalagi di era 6 tahun terakhir ini, jadi hampir semua program pemerintah yang mengarah pada sektor pertanian itu memang hampir semuanya diarahkan atau dilewatkan melalui kelompok-kelompok tani yang ada di desa. Tentunya di desa juga ada yang namanya gabungan kelompok tani. Jadi muara berbagai bantuan yang terkait dengan bidang pertanian, ekonomi pertanian itu memang lewat kelompok-kelompok tani yang ada di desa. Untuk kegiatan-kegiatan upaya kita memberdayakan kelompok tani ini tentunya kalau dari atas itu terkadang belum ada keseimbangan antara instruksi atau perintah yang diberikan kepada kita selaku stakeholdernya pemerintah yang paling bawah untuk menjadi jembatan kepada para kelompok tani dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kadang-kadang masih imbang. Sederhananya kata, pemerintah itu ya idealismenya kadang-kadang melampaui batas kemampuan fasilitas yang diberikan. Kemudian kalau dari sisi bawah, dari masyarakat sendiri selaku anggota kelompok tani, ini menurut kami sampai hari ini pun kesadaran untuk berorganisasi, untuk bina organisasinya, untuk mengelola dengan baik dan sebagainya masih kurang, sehingga terkadang program-program pemerintah yang diberikan lewat kelompok tani ini ya mungkin karena keterbatasan SDM yang dimiliki itu sering diterima dengan tanggapan-tanggapan yang mungkin sinis, mungkin masih acuh tak acuh, karena terkadang dengan minimnya pemahaman mereka menganggap nggak penting. Terus pendidikan dan pelatihan yang mengarah pada peningkatan SDM-nya para mereka anggota kelompok tani atau petani itu kadang ya di satu sisi oleh para petani itu juga masih dianggap biasa-biasa saja. Jadi ini mungkin kendala yang selama ini kita rasakan seperti itu. Termasuk ini yang menjadi kendala bagi kita, ini tampaknya kalau kita bicara petani, ini masih cenderung melekat persepsi kita pada mereka itu petani yang memang cenderung bisa dikatakan tradisional, karena kebetulan adik-adik atau teman-teman yang di dunia pendidikan itu menempuh pendidikan pertanian misalkan, itu persentasenya masih di bawah harapan. Artinya saya nanti kalau sudah lulus dari Fakultas Pertanian, saya tak ikut menyumbangkan pemikiran tentang teknologi pertanian dan sebagainya, sehingga ini ya masih terjadi kesenjangan. Jadi para petani yang ada di Desa Sidoarjo ini masih tetap petani tulen yang jarang tersentuh oleh teknologi pertanian, sehingga kemampuan mereka itu ya itu saja. Artinya kalaupun ada terserap itu hanya kecil sekali. Melalui visi dengan semangat transparansi dan demokratisasi, Desa Sidoarjo melakukan bentuk penguatan ekonomi dibantu oleh sinergisitas komunitas lembaga desa yang merupakan penyangga utama kelancaran pelaksanaan pemerintahan Desa Sidoarjo, seperti gabungan kelompok tani,
kelompok kerajinan keterampilan dan usaha ekonomi produktif, serta penguatan kelompok lansia sebagai upaya integritas pembangunan Selorjo secara seutuhnya menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat. Ya, secara otomatis kegiatan-kegiatan mungkin tidak hanya di Desa Selorjo ya, mungkin apalagi kondisi terkini adanya virus COVID-19 ini, ya memang hampir semua sektor ini mengalami dampak yang luar biasa, termasuk contoh kecil usaha-usaha mikro yang ada di Desa Selorjo ini banyak yang istilah Jawanya sambat, karena mungkin bisa produksi namun sulit untuk memasarkan. Nanti permintaan pemasaran ada namun mencari bahan sulit. Contohnya yang kecil saja, keluhan dari teman-teman kita yang selama ini menggeluti ini usaha keripik yang ada di Darungan misalnya. Itu kemarin beberapa hari saya ketemu, keluhannya yaitu jadi kalau toh bisa berproduksi, ini mencari bahannya sulit karena kadang-kadang dengan keterbatasan bahan lokal yang dimiliki mereka harus mendatangkan dari luar lah, sementara yang dari luar itu pasokan terbatas karena adanya berbagai pembatasan dari wilayah-wilayah yang lain untuk masuk ke wilayah kita. Nanti kalau toh ada bisa produksi, ini juga kendalanya karena belum semua tempat-tempat pemasaran ini buka secara luas, masih ada pembatasan-pembatasan, sehingga mereka-mereka yang dulu cenderung mengambil hasil produk itu masih sementara ini vakum, sehingga ini kerjasama yang baik ini masih belum berjalan kembali secara normal. Kendalanya seperti itu. Mestinya menurut gambaran kami, masyarakat itu juga mestinya sudah betul-betul memahami apa yang dimaksud dengan era baru, dengan tatanan baru dan sebagainya. Karena sesuai dengan khususnya di Kabupaten Blitar, mungkin ini juga sama secara nasional, karena instruksi itu datang dari, kalau pemerintah desa datang dari Kementerian Desa, itu instruksinya sama. Desa harus mulai diawali dengan adanya corona ini, diawali dengan desa harus membentuk tim relawan desa. Tim relawan desa kita bentuk, bahkan sampai hari ini belum secara formal belum kita bubarkan karena memang belum ada instruksi untuk dibubarkan. Bahkan kalau kita mengikuti media, gugus tugas yang ada di pusat sampai kecamatan sekarang dibubarkan, namun hanya diganti istilah dengan satgas. Sejak kita membentuk tim relawan desa itu sudah berbagai upaya kita lakukan kepada masyarakat, mulai dari sosialisasi pemahaman terhadap istilah-istilah yang dimunculkan oleh kesehatan, protokol kesehatan, kemudian juga berbagai kegiatan kita lakukan, penyemprotan dan sebagainya, kebersihan lingkungan, PHBS. Itu mulai Februari, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, kurang lebih sudah 5 bulan ini ya, 5 bulan ini kita itu seakan-akan hanya bergelut dengan apa yang namanya COVID-19. Termasuk masyarakat, mungkin di samping sosialisasi, himbauan, instruksi, edaran yang kita berikan atas nama pemerintah ini melalui media cetak, melalui media sosial, melalui media elektronik, televisi, dan sebagainya, sudah hampir setiap hari melihat, menyaksikan, membaca, dan sebagainya. Itu mestinya masyarakat tidak lebih dari tidak hanya paham, namun lebih dari memahami. Namun perkembangan yang terjadi ini memang sesuai dengan kesimpulan sementara yang kita berikan, ya nun sewu, kadang-kadang tidak berimbang, kurang berimbang antara upaya kita untuk memperkecil bahkan memutus mata rantai COVID-19 dengan reaksi, apresiasi atau tanggapan masyarakat. Apakah ini hanya berlaku atau terjadi di Desa Selorjo atau mungkin di desa lain atau mungkin secara nasional permasalahannya sama, sehingga menurut kami begitu yang istilahnya PSBB, istilahnya
pembatasan itu dikendorkan. Ini sebagai contoh soal saja, Kabupaten Blitar angka persebarannya justru lebih meningkat drastis daripada 3 bulan yang lalu. Nah, ini berarti fakta di lapangan ini teman-teman ini juga selalu saya gerakkan, bahkan sudah istilah Jawanya ora wale-wale menghimbau. Tapi kadang-kadang memang masyarakat sendiri yang menganggap bahwa memang selama ini corona tidak ada, sehingga ini yang berlawanan, yang timpang. Dan kalau dulu 3 bulan yang lalu Blitar masih relatif aman, ini sekarang saat ini coro pasukan corona malah semakin dekat. Di Kecamatan Silorjo sendiri sudah ada 1-2 yang terpapar. Nah, ini tinggal kita gimana menyimpulkan, saya kurang tahu bagaimana menyimpulkan, namun penyimpulan saya atau kesimpulan saya paham, masyarakat jelas sudah paham, karena sudah 5 bulan kita selalu istilahnya kita cekoi dengan istilah bagaimana protokol kesehatan, ayo selalu menjaga PHBS, ayo selalu melaksanakan himbauan instruksi pemerintah. Namun kelihatannya masyarakat sendiri sekali lagi memandang itu lain, sehingga ya beginilah yang terjadi saat ini seperti itu. Kita sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pemerintah juga. Kebetulan untuk Desa Silorjo ini jaring pengamannya sudah sangat istilahnya coro pasukan berlapis-lapis sebetulnya. Berlapis-lapis, ada yang dalam bentuk jaring pengaman, berbagai bantuan yang diberikan kepada warga masyarakat. Itu ada banyak, sehingga sebetulnya itu juga sudah cukup representatif membantu mengatasi permasalahan masyarakat terkait dengan dampak dari COVID-19. Kan kita selaku aparat pemerintah desa juga sudah mengikuti himbauan anjuran dari Kementerian Desa agar terjadi pengalian anggaran di yang APBDes ya, terkait dengan adanya dampak COVID ini. Sampai kita juga sudah menganggarkan secara maksimal sebagai bentuk dari jaring pengaman sosial itu, anggaran dana desa ini hampir semuanya kita adakan perubahan, kita alihkan untuk memberikan jaminan pengaman sosial dalam rangka penanggulangan dari COVID-19. Itu untuk Desa Silorjo khususnya, ini di luar anggaran dana desa yang kita gunakan untuk memberdayakan tim relawan. Itu sesuai dengan surat edaran Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ya, nomor 8 tahun 2020 itu. Di sana disebutkan bagi desa yang pagu anggaran dana desanya berkisar antara 700 sampai dengan 800 juta, wajib menganggarkan bantuan langsung tunai dana desa maksimal 25%. Nah, untuk Desa Silorjo saya bisa mengatakan kita berikan maksimal karena kita dengan batasan maksimal 25% itu Desa Silorjo alhamdulillah mampu menganggarkan 24,56% dengan jumlah, kalau kita hitung pagu nominalnya berarti sekitar Rp183.600.000. Itu diberikan kepada 102 KPM, keluarga penerima. Untuk warga masyarakat Desa Silorjo nggak begitu representatif ya, nggak signifikan karena itu istilahnya sepengetahuan saya penerima manfaatnya yang banyak justru orang dari ya Kabupaten Malang. Kalau di wilayah Blitar mungkin hanya di Sangrejo yang cenderung mengambil manfaat. Itu aja kan, ternyata para penjual, pedagang dan sebagainya itu sepengetahuan saya justru juga banyak yang berasal dari luar Kecamatan Silorjo. Mungkin kalau di Desa Silorjo itu ya hanya mengambilnya manfaat hanya tingklending mek wong mancing paling tukang mancing yang hobinya mancing itu bisa mengambil manfaat dari Desa Silorjo, dari waduk itu. Neng kalau yang bernilai ekonomi tinggi kok tidak signifikan gitu ya. Ya paling tidak harapan kita khususnya kepada warga masyarakat Desa Silorjo yang jelas ya ini memang kita posisi-posisi yang serba tidak menguntungkan, sehingga kita tetap memberikan penguatan secara moral, motivasi
kepada warga masyarakat untuk bagaimana selalu berupaya memperkecil problem yang dihadapi terkait dengan khususnya dengan ekonomi mereka. Termasuk begini, jadi kita selalu melalui media RT, RW, tokoh masyarakat yang bisa kita lakukan menghimbau, monggo warga masyarakat sekarang lebih pada bagaimana kita memberdayakan pekarangan kita yang kita miliki untuk bisa mungkin menghasilkan sesuatu yang itu bisa menjadi tambahan nilai ekonomi di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan. Contohnya mungkin ini memang yang selalu dilakukan oleh teman-teman perangkat desa kita melalui Pak Ketua RT, Pak Ketua RW. Ayo, yang kemarin mungkin punya pekarangan yang tidak termanfaatkan, mungkin bisa ditanami, mungkin sawi, mungkin tanaman-tanaman pekarangan yang lain, yang itu sedikit banyak bisa memberikan nilai ekonomi yang tambahan kepada masyarakat. Karena dengan adanya khususnya pandemi corona ini, kita disadari atau tidak, mau atau tidak, diterima atau tidak, semuanya terdampak. Bahkan ini banyak juga warga masyarakat kita yang dari luar daerah, mungkin dari Kalimantan, mungkin dari Sumatera, mungkin dari Papua, yang kemarin mereka bekerja di sana. Ini karena terjadi pengurangan tenaga besar-besaran, ini mereka akhirnya pada kembali ke rumah. Nah, tugas kita dengan mereka kembali ke rumah, tentunya kita memberikan semangat pada mereka bagaimana dengan di rumah punya kegiatan yang punya nilai ekonomi, sehingga walaupun hasilnya tidak sebesar yang diperoleh ketika bekerja di luar daerah. Ya, kita sebetulnya kita tetap berharap ya. Kita kan di perguruan tinggi itu ada yang namanya LP3M ya, itu kita sebetulnya berharap mungkin apa-apa di perguruan tinggi yang mungkin bisa ditularkan, bukan menularkan corona, namun menularkan ilmunya, apakah itu di bidang pertanian, mungkin di bidang pemberdayaan masyarakat, di bidang pendidikan pelatihan yang mungkin bisa langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, kami sangat menerima. Jadi barangkali ada, justru itu yang kami harapkan, sehingga secara intelektual masyarakat itu akan bertambah kualitasnya, secara nominal, artinya dengan masyarakat punya kemahiran, keterampilan, ilmu pengetahuan, saya yakin melalui kelebihan ilmu pengetahuan, kemampuan itu Tuhan akan memberikan nilai tambah kepada sisi yang lain. Jadi dengan memanfaatkan ilmu yang dimiliki, mungkin bisa mengelola atau memanage lingkungannya masing-masing, memanage dirinya masing-masing, sehingga ada nilai tambah yang diberikan. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada uluran tangan dari mereka-mereka yang kita anggap lebih pandai, lebih pintar, lebih mengerti di bidang ilmu pengetahuan. Dan notabene mereka satu-satunya adalah dunia perguruan tinggi. Dengan strategi kebijakan mendorong kegiatan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta upaya penerapan teknologi tepat guna, Desa Selorjo memiliki semangat kuat dalam perwujudan desa mandiri. Kondisi COVID-19 merupakan kondisi terpukul bagi seluruh masyarakat. Namun, perlu kesiapan dan strategi yang handal terkait pada pelaksanaan desa tangguh melawan COVID-19 dan kesiapan masyarakat terhadap new normal era, menjadikan Desa Selorjo sebagai desa tangguh berbasis kepada kearifan lokal yang mengacu pada kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh, efisien, serta efektif.